Pertama, kita membuat akun akurat online dengan mengisi email, kata sandi, dan melakukan verifikasi. Setelah akun berhasil dibuat, kita login ke akurat online menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar seperti ini. Lalu kita menambahkan usaha baru dengan memilih menu buat baru, lalu mengisi nama perusahaan, tipe usaha, dan informasi dasar. Seperti ini. Lalu kita masuk ke Lalu kita mengisi informasi perusahaan di menu preferensi. Termasuk nama perusahaan, alamat, nomor kontak, alamat, nomor kontak, dan detail administratif. Seperti ini ya. Lalu kita masuk ke akun perkiraan, utang asuransi, penjualan, utang asuransi, diskon penjualan, utang asuransi. Pengisian tulis. Lalu kita masuk ke pengisian database. Kita menambahkan data pelanggan pada bagian database dengan mengisi nama pelanggan, alamat, lalu kita masuk ke database. Kita menambahkan data pemasok pada bagian database dengan mengimpor data dari file Excel yang telah dibuat seperti ini. Setelah mengimpor pemasok, kita bisa melanjutkan dengan mengimpor pelanggan dan barang dan jasa. Selanjutnya, mengimpor dan menyesuaikan daftar akun sesuai kebutuhan perusahaan. Menambahkan data karyawan dengan mengimpor informasi kepegawaian lainnya dari file yang telah dibuat seperti ini. Selanjutnya kita membuat kategori aset untuk mengelompokkan aset tetap sesuai jenisnya. Lalu kita memasukkan data aset
kita memasukkan data aset tetap beserta harga, perolehan, umur manfaat, dan metode penyusutannya. Lalu kita memasukkan data aset tetap beserta harga perolehan, umur manfaat, dan metode penyusutannya seperti ini. Contohnya seperti yang telah saya buat seperti ini. Kita masuk di penginputan transaksi. Setelah itu kita masuk ke penginputan transaksi. Saat transaksi yang pertama, kita mencatat transaksi penerimaan dengan memilih akun penerimaan dan sumber uang yang diterima, seperti mengisi nomor bukti, kas dan bank, tanggal, dan akun perkiraan seperti ini. Contohnya yang sudah saya buat seperti ini. Lalu kita masuk ke transaksi yang kedua. Kita menginput penerimaan penjualan ketika perusahaan menerima pembayaran, dari pelanggan atas penjualan sebelumnya seperti ini. Kita kasih masuk nomor bukti juga, tanggal bayar, nilai pembayaran, bank, tanda terima dari perusahaan. Nah, contohnya seperti yang sudah saya buat seperti ini. Lalu kita masuk ke transaksi yang ketiga. Kita membuat faktur penjualan. Dengan memilih pelanggan, barang jasa yang dijual, seperti ini, kuantitas harga, harga dan pajaknya, tanggal pengiriman, FOB. Nah, yang seperti saya sudah buat seperti ini.
Nah, kita masuk ke transaksi yang keempat. Kita mencatat transaksi pembayaran untuk pengelolaan perusahaan melalui menu pembayaran seperti ini. Kita kasih masuk nomor bukti juga, kas dan bank, tanggal, dan akun perkiraan. Contohnya seperti yang sudah saya buat seperti ini. Nah, kita masuk ke transaksi yang kelima. Kita menginput pembayaran pemasok untuk melunasi faktur pembelian yang sudah diterbitkan pemasok. Seperti ini. Nah, kita masuk ke transaksi yang keenam. Kita membuat pesanan pembelian ketika perusahaan melakukan pemesanan barang ke pemasok. Seperti ini. Nomor kita kasih masuk pemasok, tanggal. Nah, contohnya seperti yang sudah saya kasih masuk seperti ini. Nah, kita masuk ke transaksi yang ketujuh. Kita mencatat uang muka pembelian jika perusahaan memberikan pembayaran awal sebelum barang diterima. Contohnya yang seperti sudah saya bikin seperti ini. Nah, yang berikut kita membuat jurnal umum atau jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo